Kita ingin Bu, siapa Sang Maha Pencipta? Allah. Takdir dari Allah baik nggak Bu? Ibu jalanin hidup, mau itu ngerasa enak gak enak, udah ketentuan Allah, bisa ridho nggak Bu? Insya Allah. Nah, ngomongin tentang kekuasaan Allah dan sifat Allah yang Rahman dan Rahim, buat yang baru bergabung, tadi kita mengupas tentang surah Ar-Rahman, ya. Bagaimana Allah dengan sifatnya yang Rahman, Maha Pengasih, ini menjadi esensi atau jiwa di dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu yang tadi udah menyimak. Ya, saya dengar-dengar katanya ada yang mau curhat nih. Ya, siapa yang mau curhat angkat tangannya? Silakan. Ayo, silakan Ibu. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu dari Masjid Al Barokah, Gunung Putri Bogor. Curhat dong Pak. Iya. Jangan curhat dong Pak. Ibu mau curhat apa Bu? Ibu ini namanya Ibu artinya berarti ibu-ibu. Ibu. Ibu silakan mau Saya mau curhat, curhat, apa Pak. Ibu? Iya Bu, mau curhat apa Bu? Bagaimana seandainya kita, keluarga kita sakit, udah lama nih, udah berobat kemana-mana seandainya. Terus ada yang ngasih tahu berobat ke sono tuh gitu. Maksudnya berobat ke sono tuh kemana? Ke dokter? Ibaratnya ke dukun lah. Yo. Ke dukun. Berobat ke Ya, dukun. ya seandainya nih. Ya. Ini seandainya apa beneran ini? Seandainya kita berobat ke dukun lah, ibarat ada yang ngasih tahu ke sono no, gitu Ya, ibaratnya ya. ya. Terus kita termasuk syirik apa kita dosa kah itu? Oh gitu. Tadi saya nanya, ke dukunnya berobatnya sembuh nggak? Belum tahu. Oh iya gitu. Ah. Tapi ada nggak yang ngerasa sembuh berobat dari dukun? Belum tahu saya juga. Belum. Ya. Jadi nggak dituduh, bukan saya Pak orangnya. Belum tahu Pak, belum Iya, tahu. iya. Ya. Baik, makasih banyak Ya, Ibu-ibu ya. ya. Oh makasih. Mau Terima nanya sama kasih. siapa Bu? Nanya sama siapa? Sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, dua-duanya Ya. Ustadznya. Ya. Ya, silakan, baik. Makasih Ya. banyak Ibu Um. Terima kasih. Ya, makasih. Alhamdulillah. Ini berobat ke orang pinter istilahnya ya Bu ya? Orang pinter, berobat ke orang pinter. Ini mah katanya kayak didukunin ini. Ini kayaknya mah disantet ini. Benar ya Bu ya? Terus emang kalau kok santet ini harus yang lawannya cakepnya dukun juga katanya gitu. Kira-kira kayak gitu dosa nggak gitu ya Bu ya? Oh ya silakan Ustadz Fadl. Ustadz Khairul Alam. Kan orang pintar tadi. Orang pintar. Yang jawab juga Habib Pintar. Beliau guru saya ini Masya Allah. Dukun itu ada dua. Ada dukun yang musyrik, ada dukun yang tidak musyrik. Contoh yang tidak musyrik, dukun beranak. Oh iya. Betul kan? Iya. Namanya dukun juga, tapi tidak semua dukun itu terkadang menjurus ke suatu kemusyrikan. Lihat tata caranya. Iya. Kalau tata caranya bukan syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, contoh minta bantuan jin, nanam apa di pohon, apa segala macam. Atau pakai sembelih hewan. Iya. Darah hitam Atau gitu ya. kalau nyembelih boleh, misalnya niat sembuh, sembelih kasih anak yatim boleh. Oh iya. Boleh, atau juga menyembelih juga boleh. Jangan cari yang hitam, jangan ada yang putihnya tuh bulu. Iya, Kalau iya, ada kan putihnya suka bulu gitu. nggak sembuh. Iya. Itu bukan pinter. Jadi nyari apa? Nyari itu ke Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu kalau mereka paham, sakit itu tuh ampunan dosa dari Allah. Tapi kita boleh ikhtiar. Ikhtiar itu boleh. Carilah ikhtiar yang kita sudah sakit dapat pahala dari Allah, jangan jadi musyrik. Contoh misal, masih ada waktu? Masih. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi. Ada dengar hadis Nabi. Kata Nabi kalau orang yang sakit sabar dengan penyakit bukan pasrah ya. Ke dokter. Dokter juga orang pinter tapi nggak musyrik. Iya. Dokter dengan medis. Maka kan ada obat itu kerjasama sama ulama yang bisa menentukan perobatan ini halal atau tidak. Oh iya. Kan kerjasama untuk menimbulkan suatu hukum. Ya.
Kemudian Ubay bin Ka'ab, baik coba contoh. Ubay bin Ka'ab kata Nabi Muhammad, Ubay bin Ka'ab dengar hadis Nabi, orang yang sakit itu mendapat ampunan. Setiap langkah dia melangkah, sabar dengan sakit yang diberikan oleh Allah, sabar dengan ikhtiar, berobat juga, maka dia semua dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Ibu-ibu pasti nggak pernah minta doa. Pernah nggak minta doa sakit? Enggak, Pernah nggak minta doa sakit? enggak pernah. Ubay bin Ka'ab minta doa sakit. Waktu dengar hebat itu, maka Ubay bin Ka'ab berdoa, ya Allah berikan aku sakit. Sakit yang tidak mencegah aku sholat di Masjidil Haram. Ya, Sakit yang tidak mencegah aku sholat di Masjidil Nabawi. Allah. Sakit yang tidak mencegah aku jihad di jalan Allah. Dari semenjak beliau berdoa, setiap sore Allah kasih Ubay bin Ka'ab bertahun-tahun kena penyakit demam sampai meninggal. Allah. Sakitnya menggugurkan dosa. Jadi kau tanyakan boleh atau tidak ke dukun yang di luar syariat? Tidak boleh. Haram. Sholatnya tidak diterima 40 malam oleh Allah Subhanahu Ya wa Ta'ala. salam. Dicarilah sakit sudah dapat pahala. Kalau kita sabar jangan dirusak pahala tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Baik, terima kasih banyak Habib. Baik. Nah tadi kan kalau orang sakit, ya ini sekarang kalau misalnya mau jual rumah ya Bu ya, Bu, mau jual rumah nih. Rumahnya udah 10 tahun nggak laku-laku, udah mau dijual nggak laku-laku. Akhirnya pergi deh ke orang pinter ya. Orang tolong dong doain ya gitu ya. Biar laku, dapat deh dikasih air nih sembarin deh di rumahnya gitu. Kasih kembang ya Bu ya, kayak gitu. Bener Bu? Oh kayaknya pengalaman banget ini Ibu langsung. Betul. Kalau kayak gitu untuk jual rumah kek, untuk karir kek, pergi ke orang pinter. Dosa juga gak sih? Namanya juga usaha ya Bu ya? Silakan Ustaz Fadol. Loh, giliran saya ya. Ustaz Khairul Oke. Anam. Saya jawab melalui Al-Quran ya. Oke. Kita akan melihat sebuah storytelling di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Allah mengkisahkan di dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 storytelling. 4 kisah yang Allah kisahkan. 1, kaitannya dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua, 2 pemilik kebun. Yang ketiga, Nabi Musa dan Khidir. Yang keempat, kisah Zulkarnain. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan itu yang mana? Ya kan? Kita harus balik lagi kepada fundamentalnya, yang paling basicnya. Kita akan melihat dari kisah Zulkarnain. Kenapa sih Allah memberikan sebuah kisah di dalam Al-Quran itu sering sekali? Karena kisah itu mudah kita pahami. Betul nggak? Ya betul. Ketika menceritakan tentang Zulkarnain, pergi ke daerah timur, bisa menaklukkan. Pergi ke daerah barat, bisa menaklukkan. Kemudian habis itu pergi di antara 2 gunung, Zulkarnain ini. Kemudian ada penduduk yang akhirnya minta tolong kepada Zulkarnain. Karena Ya'juj dan Ma'juj selalu muncul dan membuat kerusakan. Kemudian aku akan memberikan upah kepadamu. Wahai Zulkarnain, padahal seorang raja penguasa yang kaya. Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik. Bantu aku saja. Kemudian dibangunlah dinding yang kokoh, besi cor-coran setinggi gunung. Kemudian habis itu dituangkan tembaga yang panas. Sehingga terbentuk dinding yang sangat tinggi dan kuat. Yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah terbangun itu semuanya, Zulkarnain mengatakan, Qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Padahal idenya ide siapa? Zulkarnain. Zulkarnain ya. Seringkali karena ide kita mengatakan karena saya. Infrastruktur itu karena saya. Enggak. Zulkarnain mengajarkan ini adalah rahmat dari Allah. Tuhanku. Terus bagian berikutnya. Tiba-tiba ayat 100 mengatakan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir. Loh kok tiba-tiba bahas tentang orang kafir? Awalnya kan tentang Zulkarnain kan yang membantu kaum yang lemah. Kemudian habis itu dijelaskan apa itu orang kafir. Kalau kita kan mendefinisikan kafir pokoknya di luar Islam itu kafir lah. Kemudian Allah memberikan penjelasan siapa itu orang-orang kafir. Orang-orang ayat 101 di dalam surat Al-Kahfi yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Dan mereka tidak sanggup mendengar. Terus ditambah lagi informasinya, apa itu kafir? Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku penolong selain aku? Wow, berarti muslim bisa masuk dalam kategori ini juga enggak?
minta pertolongan kepada selain aku bisa terjebak dari itu. Bisa. Yes. Minta pertolongan bukan kepada Allah. Bisa Oke. jadi dia sudah muslim tapi minta tolong kepada selain Allah. Sekarang kita analisis ya. Ya. Ketika orang lemah tadi, Ya. yang minta tolong kepada Zulkarnain, ditolong oleh orang yang kuat, orang yang lemah ini, biasanya kecenderungannya mengatakan apa? Ketika sudah ditolong. Kalau Anda Tidak menolong. tidak menolong saya, maka saya nggak akan selamat. Ya. Apakah mata hati kita tidak mampu melihat yang sebenarnya menolong sesungguhnya siapa? Allah. Allah. Ketidakmampuan kita akan menggeser kepada kita, kepada kekafiran. Masya Allah. Ya, ya. Jadi berhati-hati. Al-Quran itu introspeksi buat kita, bukan ngecap orang lain. Untuk memperbaiki kualitas diri kita. Ya. Bisa nggak kita lakukan dalam kehidupan? Kaitannya dengan pertanyaan tadi. Makasih ya dok. Dibantu sama dokter nih, penyakitnya parah. Dibantu oleh dokter ini. Mm-mm. Sembuh. Ya. Makasih ya dok. Kalau nggak ada dokter, saya mungkin gak akan selamat. Ya, ya. Menggeser tauhid kita nggak? Ya, menggeser tauhid kita. Bisa nggak terjadi dalam hal agama? Bisa. Bisa. Kalau nggak ada ustadz yang bantu saya, Ya. nggak doain, Iya, nggak doain. Mungkin rumahnya nggak kejual nih Ustadz nih. Nah, misalnya begitu. Misalnya ini ngomongin rumah. artinya bahwa kita harus berhati-hati. Yang membantu kita sesungguhnya di balik itu semuanya sesungguhnya adalah Allah. Ini pelajaran berarti di surat Al-Kahfi. Rasulullah minta kepada kita umat Islam setiap Jumat belajar lagi dari surat Al-Kahfi. Sudah belajar bertahun-tahun nih, syekh yang jenggotnya panjang diminta setiap Jumat belajar Al-Kahfi. Iya saya sudah ngerti, enggak Jumat depan belajar lagi surat Al-Kahfi. Karena hal ini surat Al-Kahfi itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang fundamental. Waktu itu saya ditanya, Mm-mm. loh apakah kita berterima kasih sama orang langsung otomatis kafir? Iya. Ya. Baru saya mau nanya tadi. Iya, 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 benar-benar. Ya. Ya. Kita belajar yang fundamental. Seringkali ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang kepada makhluk, kita berhenti sampai di situ. Kita tidak melihat Allah di balik itu semuanya. Oh, ya. Masalahnya di situ. Masalahnya adalah pada saat kita berterima kasih kepada orang, kita melihat si figur orang itu, bukan Allahnya yang kita lihat bahwa ini ada bentuk pertolongan Allah. Siap, siap. Baik, terima kasih. Makanya Silakan, Allah katakan bukan berarti orang salah kan betul lah. Yang dikatakan kan ada kalimat man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya. Kenapa nas dulu baru Allah? Ya. Karena itu wasilah, jembatan. Oke. Kenapa orang yang tidak bersyukur, berterima kasih maksudnya kepada manusia, dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Ya. Kenapa disebutnya manusia dulu baru Allah? Karena Allah menjadikan manusia itu sebagai jembatannya agar dia sampai kepada Allah. Masya Allah, baik, baik. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Mas Alam. Ini juga jadi masalah loh Mas. Kadangkala orang-orang yang dianggap alim, yang dianggap soleh, dimintain doa, kita doa. Jadi kadangkala kalau orangnya iman yang gak kuat juga, dia suka ngerasa ini karena saya nih. Ya ada yang kayak gitu, kalau aneh gak doain, dia belum tentu bisa. Padahal itu semua atas izin Allah ya kan? Sombong. Iya, sombong. Ya Bu? Betul apa betul Bu? Ini kayaknya pada akrab banget sama masalah ini apa ini semuanya? Baik, Masya Allah. Ini ada di sekitar kita, ada di keseharian kita. Saya nggak bilang bahwa semua ulama atau semua orang alim atau orang pinter kayak begitu. Enggak. Saya nggak ngomongin. Tapi ada ya yang hal kayak gitu akhirnya menggelincirkan keimanan kita, akidah Banyak. kita ya. Jangan takut, banyak. Ada. Jadi zaman sekarang memang kita harus vulgar Iya. karena banyak juga orang yang tertipu dengan pakaian yang seakan-akan seperti Masya Allah. malaikat tapi jiwanya setan. Allah. Kan seperti itu. Baik, Jadi kesian juga umat, kesian orang awam. Benar, oke Bib. Makasih banyak ya Habib. Banyak ya Bib ya. Ya siap. Baik, kalau Habib yang ngomong nggak apa-apa, kalau saya jangan. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan dengarkan pertanyaan dari netizen dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Ada punya titipan pertanyaan, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.